Selamat datang di King Kong Kriminologi Kongko. Oke, selamat datang kembali di King Kong. Dan hari ini kita mau ngapain, Gi? Kita akan mewawancarai, kita akan mengobrol bersama Asik. seorang ketua Himakrim. Asik, Himakrim. orang nomor 1 di Krim. Iya, Pak Luki. Iya. Nah, nih jadi kita ada satu gestar ya. Kalau anak Krim pasti tahu, nggak tahu parah sih. Iya. Nah, oke, Bang. Oke, perkenalan diri dulu, Bang. Semuanya halo, nama aku Eduardo, aku ya prodi kriminologi lah jelas ya, angkatan dari 2021. Wih, tepuk tangan dulu dong. Nih, Pak Makrim nih. Kapan lagi ya kan? Nah, oke. Oh iya nih, jadi sebelum masuk kita mau ngasih tahu kalian dulu. Jadi dalam rangka acara selebrasi views, Kita mau pamer dulu ya. mau pamer dulu. Akhirnya udah resmi dapet. Nih buka. ID card. Nih ID card udah jadi. Nunggu berapa minggu gue nggak tahu. Canda seminggu. Nih ya guys, dah jadi akhirnya udah resmi jadi tim promosi. Sekalian merayakan juga views yang ke 2000 anjay. OTW. Nah, itu aja sih ya, itu aja. Nah, oke. Jadi sekarang kita lagi sama Bang Ed ya, ketua baru Himakrim, dan mungkin kita bakal bahas juga nih terkait dengan Himakrim dan terkait ke depannya nih kepengurusan Himakrim. Gimana Gi? Lu dulu. Iya. Apa? Jadi udah pemilihan ini dari berapa lama sih Bang? 2 bulan mungkin ya? Ada. Pemilihan iya udah ada 2 bulan kali ya, tapi kalau misalnya pelantikannya baru sebulan yang kemarin, diresmikannya sebulan yang kemarin. Perasaan lo gimana? Jadi kepala himpunan mahasiswa kriminologi. Ya maksudnya kalau perasaannya pasti semua orang seneng lah, maksudnya jadi ketua Himakrim kan, maksudnya mencalonkan jadi ketua juga bukan tanpa paksaan kan. Jadi ya kita sukarela lah buat jadi ketua Himakrim, tapi di sisi lain juga ada pemikiran juga kayak jadi ketua dari suatu organisasi itu nggak mudah gitu, ada tanggung jawab, yang harus dipegang gitu. Kalau terkaitan dengan acara kemarin nih Bang, apa sih yang meyakinin lu gitu buat kayak Untuk mencalonkan diri jadi ketua yang Himakrim? memotivasi lu. Nah, iya. Awalnya sebenarnya ya, kalau misalnya mau kilas balik dari gua waktu masih maba, itu sebenarnya nggak ada kepikiran buat jadi ketua Himakrim gitu. Jadi itu muncul pas lu udah. Iya, maksudnya kayak dulu itu enggak lah, capek gitu kayaknya jadi ketua itu capek lah gitu kan. Cuman kemarin itu ada beberapa kayak di kabinet kemarin juga misalnya kayak cutting gitu kan. Ada yang yakinin juga, baru ada teman-teman juga yang kayak udah coba aja nanti kita dukung juga dari belakang. Nah, itu yang bikin kayak semangat lah buat menjalanin Himakrim gitu. Oke, ada support system ya. Asik. Sistem. Terus kabinet sekarang namanya apa? Oh, kalau nama sekarang belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Ya nanti itu masih dipikirin lagi lah gitu. Ya, belum fix. Nah, kalau berkaitan sama Himakrim nih, kan pasti sebuah himpunan ya, pastinya punya proker. Nah, kedepannya ada nggak sih proker yang bakal beda dari tahun sebelumnya dan bisa jadi salah satu keunikan dari Himakrim sekarang gitu Bang? Jadi kayak di tahunnya kabinet yang sekarang ini ya, kayak kalau dari guanya pribadi tuh pengen banyakin yang namanya kita keluar gitu, turun lapangan, kasih tahu Himakrim itu sebenarnya kayak apa gitu. Jangan cuma di dalam doang, bikin webinar doang apa segala macam, harus sosialisasi ada lah ya. Iya, harus ada kayak sumbangsinya buat masyarakat luar juga gitu. Dan kalau misalnya lancar juga ada dari guanya pribadi bakal ada yang namanya kayak kriminologi essay competition. Jadi kayak buat lomba karya tulis buat anak-anak SMA tentang ya seputar isu-isu sosial gitu, masalah sosial gitu. Baru kalau yang seperti itu juga kita masih ada senggang waktu, ada pemikiran juga dari guanya pribadi mau bakal bantu-bantu yang namanya bikin Ikatan Alumni Kriminologi Budi Luhur. Oke. Lumayan, boleh. Berkaitan dengan kabinet nanti kan emang belum ada namanya ya. Tapi kalau kedepannya setelah kabinet ini jadi nih, pemfokusannya dari kabinet ini sendiri apa nih? Ya itu tadi, maksudnya kalau Himakrim ini ya, kalau misalnya kita mau ngomong internal dulu deh, kayak gitu. Maksudnya apa sih sumbangsinya buat
mahasiswa gitu kan. Jadi Himakrim ini jadi wadah gitu. Kalian buat belajar gitu, apa yang namanya berorganisasi itu gimana sih, kerja sama orang itu gimana gitu kan. Nah, kalian di situ bentuknya belajar. Jadi nggak ada yang namanya bentuknya perpeloncoan, marah-marahan, gangan gitu. Karena di sini juga kita sama-sama belajar gitu. Ya kalau misalnya kita ngomongin lagi eksternal kayak ke masyarakat, apa sih sumbangsinya Himakrim ini buat masyarakat gitu. Kita bantu apa kayak misalnya kalau di tahun lalu tuh Himakrim tuh ada yang kayak turun lapangan Cianjur tuh yang gempa Cianjur kan. Yang seperti itu harus diperbanyak juga. Nggak harus ada bencana alam juga. Maksudnya kalau misalnya mau turun lapangan enggak. Cuman tetap harus ada Himakrim tuh sumbangsi buat masyarakat. Oke, terus kemarin kalau nggak salah pas lu kepilih jadi ketua kan bertepatan dengan acara Krim Fair ya kalau nggak salah. Iya, Itu lu yang handle kan? Kalau misalnya Krim Fair di tahun ini tuh masih dipegang sama 20 gitu. Oh, tapi lu ikut. Iya, maksudnya ikut lah untuk membantu kan. Karena ya balik lagi, maksudnya Krim Fair yang di tahun ini juga buat ajang buat angkatan gue juga buat belajar. Karena di tahun depan kan bakal angkatan gue kan yang megang. Nah gitu. Terkait Himakrim nih, kan pasti menyinggung soal anggota nih. Nah, anggota yang aktif sama yang pasif. Nah, kalau berkaitan dengan anggota yang pasif tuh gimana caranya supaya tetap Mereka terlibat dalam kegiatan Himakrim? Anggapannya berarti dia nggak masuk Himakrim gitu ya, cuman mau ikut dalam kegiatan-kegiatan gitu maksudnya. Ya bisa aja, karena gini, anggapannya kalau misalnya mau masuk Himakrim kan pasti juga ada kuotanya dong, batasnya lah. Nggak semua orang bisa yang masuk bisa diterima semua kan, nanti pasti ada proses seleksi juga kan, mau gimana. Cuman ya balik lagi, kalau misalnya ada orang yang mau misalnya mau terjun langsung nih kayak mau ikut kegiatan-kegiatan Himakrim, bisa aja nanti kita bakal buka kayak volunteer gitu. Misalnya kayak kemarin tuh ada yang kayak turun lapangan ke LPKA. Yang anak lapas anak itu kan ada buka volunteer ya, nanti bakalan kayak gitu juga prosesnya gitu. Jadi jangan takut buat ikut-ikut kegiatan Himakrim karena nanti pasti buka open volunteer juga. Gitu. Dan sekarang Bang Eduardo ini kan udah jadi kepala Himakrim ya, jadi udah punya tanggung jawab lebih nih dari sekedar mahasiswa ya kayak biasanya. Dan punya juga tanggung jawab pribadi lo yang di luar perkuliahan dan di luar Himakrim ini. Gimana caranya untuk memanage waktu sehingga semuanya bisa handle gitu? Anggapannya gini, maksudnya masuk organisasi itu harusnya udah tau lah kalau misalnya konsekuensi dari organisasi itu pasti nanti bakal ngabisin banyak waktu, banyak tenaga gitu. Anggapannya kasarnya gini, kalau mau masuk organisasi harus siap gembel lah kayak gitu. Bahasanya gitulah, harus siap gembel gitu kan. Jadi gimana cara manage waktunya, gunakan senggang waktu yang ada gitu. Jangan leha-leha gitu. Misalnya kalau ada waktu nih, misalnya kosong sedikit gitu, ya udah kerjain dulu tugasnya, kuliah apa segala macem. Nanti kalau misalnya udah berkenaan dengan Himakrim, ya udah kerjain. Anggapannya nih, misalkan kadang ada juga kemarin tuh kayak Himakrim sama tugas tuh nabrak di waktu yang sama. Jadi anggapannya Himakrim ini kan yang namanya organisasi, namanya tim ya. Maksudnya bukan dilimpahkan ke kalian semua mentang-mentang, misalnya kayak dari gue pribadi misalnya jadi ketua jadi dilimpahkan ke gue semua, enggak, ada tim gitu. Jadi bisa kalian limpahkan ke teman kalian dulu menggantikan gitu. Namanya artinya sebelum lu kemarin untuk memutuskan untuk mendaftar jadi kandidat, lu udah memperhitungkan lah ya semuanya. Ya pastilah, kalau itu udah pasti diperhitungkan gitu. Tapi kalau dari gue sendiri ada pertanyaan nih Bang, sebelum segmen yang tertutup nih. Gimana kalau dari gue pribadi ya, kan masih maba nih. Gimana sih caranya supaya bisa berbaur atau belajar untuk menjalin kerjasama di dalam sebuah himpunan mahasiswa gitu kan? Kayak mahasiswa Krim ini kan nggak semuanya mungkin kayak ada yang dari luar daerah atau yang emang kayak efek corona lah ya, jadi sosialisasinya jadi kayak rusak skill sosialisasinya. Nah itu gimana caranya supaya bisa berbaur kembali dan bisa melaksanakan yang namanya tuh kegiatan Himakrim gitu, jadi kayak teamworknya ada gitu. Maksudnya
Himakrim ya, namanya kalau misalnya cara berbaur tuh gimana sebenarnya. Kalau dari gue pribadi ya, kalau dari tahun lalu tuh sebenarnya banyak bertanya gitu. Mungkin nanti bakal ada yang kesel juga gitu kan, kayak apa sih ini orang banyak tanya banget gitu kan, sok tahu banget kayak gitu, nyusahin banget kayak gitu. Cuman ya itu balik lagi, kalian itu punya proker, itu jadi tanggung jawabnya himpunan gitu. Nggak lepas dari kalian baru masuk organisasi tahun ini atau udah lama masuk organisasi, tetap gitu kalian punya tanggung jawab. Jadi mau nggak mau kalian itu harus mengerti gitu cara mengerjakan sesuatu. Ya kalau misalnya nggak tahu ya berarti ditanya gitu. Jangan takut untuk ada anggapan nanti kalau misalnya orang ini kesel kalau ditanya-tanya mulu. Justru kalau dari gue pribadi ya, pengalaman organisasi, malah kalau misalnya lu pada diem, malah yang lain tuh pada gedek kalau misalnya lu nggak ngerti ngerjainnya. Terlalu gitu. pasif. Iya, terlalu pasif. Harus ditanya gitu gimana caranya bang, kak, kayak gitu harus ditanya terus. Bang, bertanya itu dalam sebuah organisasi itu memang harus penting ya. Iya. Anggapannya gini, kalau misalnya kalian juga maba kan nanti di tahun depan juga Himakrim yang megang di angkatan setelah gua kan. Maksudnya kalian juga harus mengerti gimana caranya organisasi ini berjalan. Jadi kita ngajarin nih mulai dari sekarang supaya nanti kalian di angkatan yang setelah gua itu bisa enak lah, bisa mengerti lah gimana caranya berorganisasi. Oke, tapi untuk sekarang lu belum ini ya ngejalanin proker ya? Belum. Karena kita sekarang masih fokus buat cari anggota dulu dari angkatan. Ngebentuk ininya dulu ya? Iya, membentuk SDM-nya dulu lah. SDM-nya dulu, bener. Nah, oke. Tuh. Jadi buat yang belum daftar, silakan dari sekarang daftar. Dan rentang waktunya sampai kapan, Bang? Sebenarnya udah buka dari tanggal 16 kemarin ya. Oke. Dari tanggal 16 sampai tanggal 26 nanti, 26 bulan ini, 26 Mei. Tuh, catat ya. Nanti 26 Mei batas deadline buat pendaftaran Himakrim. Oke. Sip. Mungkin sampai sini dulu. Segmen ngobrolnya sampai sini dulu ya Bang ya. Jadi kita akan lanjut ke segmen 2. Sip. Ya, sekarang lanjut ke segmen baper. Baca pertanyaan. Nah, sip. Nah, oke, jadi di segmen ini ada beberapa pertanyaan buat gestar kita nih. Nah, cara pertanyaannya, pernah atau enggak selama masa pencalonan kemarin ngerasa sebel sama kandidat lain? Oh, kalau kesel enggak lah. Maksudnya kemarin tuh kan lawannya gue itu si Rapo ya, Raffi Adidas. Dan itu teman sendiri. Maksudnya ya kita udah tinggal bareng ya. Maksudnya ngapain lah kesel-kesel gitu kan. Ya udah jalanin aja gitu. Siapa yang menang juga ya udah jalanin Himakrim gitu. Jadi ya udah easy going aja udah ya. Going aja. Enak. Jadi ya istilahnya ya Nothing tulus. asik. Nothing tulus. Tapi emang iya sih, soalnya udah temen jadi kayak ya ibaratnya siapa yang menang ya sama aja ya Bang. Iya. Cuman ya dari gue pribadi kemarin tuh waktu pencalonan gue nggak bisa kalah. Jangan sampai kalah, gue bilang kayak gitu, karena ya udah banyak yang bikin gue gitu. Maksudnya udah banyak yang dukung gitu kan, masa kalah gitu kan. Enggak lah, jangan sampai kalah gitu. Udah banyak kepercayaan dikasih gitu. Ya harus menang lah kayak gitu kemarin pemikirannya gitu. Ya, jiwa-jiwa kompetitifnya meraung-raung ya. Yang pertanyaan kedua, mungkin ini lebih privat ya. Lu punya pacar nggak sih Bang? Iya, karena kayaknya banyak yang penasaran nih. Iya, banyak, lumayan serius. Maksudnya Masyarakat kriminologi kaum hawa tuh banyak yang penasaran. Nggak 1-2 doang Bang masalahnya. Nih gue sampai pusing denger kayak lu nanya gitu. Ya kalau pacar ada. Sold out. Jadi sold out ya. Dengar. Anda dengar sold out. Jadi waktu lu buat pacaran keganggu gak? Gara-gara lu jadi enggak lah, maksudnya itu kan balik lagi kayak ya dikasih pengertian lah. Maksudnya ya Himakrim itu udah tanggung jawab gitu, harus ada bedanya lah. Dikasih waktu kalau misalnya Himakrim di sini buat pacar kayak gitu gitu kan. Jangan dikasih janji manis semuanya buat pacaran, enggak lah. Harus dibagi-bagi juga, kasih tahu pengertian kalau misalnya Himakrim juga sama pentingnya gitu. Oke, iya. Jadi malam Minggu rapat online. Malam Minggu rapat online gitu. Jadi biar waktunya benar kan? Prioritasnya terbagi. Iya. Nah, oke, kalau yang tiga nih,
kesan dan pesan nih buat anggota Himakrim yang dulu sama buat mungkin pesan buat anggota-anggota yang baru daftar gitu bang. Tadi tuh ada kabinet yang dulu ya. Iya, yang sebelumnya. Buat kabinet yang 20 yang dulu itu angkatan 20 ya. Angkatan 20 tuh gue mau ngomong makasih buat ya bimbingannya lah, maksudnya di kabinet sebelumnya gitu udah bentuk gue jadi pribadi kayak gini gitu kan. Kedepannya buat angkatan 20 juga gue minta bimbingannya juga buat nanti di angkatannya gue kalau ada salah apa gitu gue di kabinet yang sebelumnya gue minta maaf. Sama buat di kabinet yang akan datang, di kabinetnya gue mohon itu jangan takut lah buat bikin kesalahan gitu loh. Karena dari kesalahan itu pasti nanti kita belajar gimana caranya untuk melakukan sesuatu yang benar gitu. Kalau misalnya gue kasih tahu gue koreksi pada saat belum salah, itu nanti bakal terulang lagi, nggak bakal inget gitu. Kalau misalnya udah bikin salah baru gue koreksi, nah pasti nanti bakal inget ke kedepannya gitu. Sama jangan malu lah buat nanya sama cutting, jangan takut sama cutting karena ya pada akhirnya itu yang kita kembangkan itu himpunan gitu. Nggak ada namanya himpunan angkatan berapa, nggak, tetap kita berkembang gitu jadi satu tujuan gitu untuk mengembangkan Himakrim gitu. Oke, jadi lu kan berangkat dari kabinet yang tahun lalu ya. Kira-kira ada nggak sih hal yang pengen lu perbaikin di kabinet lu yang sekarang? Kalau lu lihat dari kabinet lu yang dulu? Kalau di kabinet yang dulu mungkin mau banyakin SDM sih, soalnya kemarin itu di kabinet yang kemarin itu super capek sih sebenarnya, karena ya anggapannya kemarin itu agak kurang lah di kabinet yang kemarin tuh ya bisa dibilang satu divisi itu perangkatan satu gitu kan. Jadi kayak capek lah maksudnya di posisi kayak gitu. Jadi kayak jangan sampai nanti apa yang gue alamin di kabinet yang kemarin adik-adik gue ngalamin lagi gitu kan. Jadi kita perbanyak lah SDM-nya, jadi biar nanti sama-sama capek juga kan, biar bisa memikul satu sama lain gitu. Oke. Nah, nih kilas baliknya lagi nih bang ke awal. Kan waktu itu kan gue sempat lihat di IG kan, di Snapgram Kriminologi Budi Luhur waktu seleksi kandidat. Nah, itu kan yang di ruang diplo tuh. Kan ditanya-tanya juga tuh sama dosen. Nah, dari dosen-dosen yang ada di situ tuh, yang gue inget tuh ada Pak Dekan ya, ada Pak Valesa, Pak Luki juga, Kak Prodi, sama beberapa dosen. Nah, itu dari itu beliau-beliau itu kan ngasih pertanyaan ya. Nah, pertanyaan yang hampir bikin skak lu di situ ada nggak siapa gitu? Yang bikin skak sih nggak ada ya, cuman yang kemarin tatapannya kayak mau makan orang itu ada. Kemarin tuh cuman ya pertanyaan logis, maksudnya anggapannya Himakrim ini mau kamu bawa kemana, hampir-hampir kayak gitulah pertanyaannya gitu, logis. Cuman ya memang mukanya nggak enak aja dilihat gitu. Gak ada orangnya kan ya? boleh teleponnya. Hampir semua kemarin yang tanya jawab sama dosen itu paling cuma 1-2 pertanyaan, habis itu ya ngasih feedback gitu. Apa aja sih kayak mau bantu Himakrim nih biar makin naik gitu. Paling itu aja sih, nggak ada yang mencekam banget pertanyaan, enggak. No, kali gitu, soalnya kemarin pas gue liat, wah Pak Dekan, Pak Luki mah gampang lah. Maaf ya Pak, seleksi jadi seorang ketua Himakrim gitu kan, orang nomor 1 di Hima, pasti kan bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang ngeskak gitu kan, gitu. Tapi ya untungnya nggak apa-apa, bisa dilalui dengan baik dan enjoy gitu. Nah, oke. Kalau lu pribadi ada pertanyaan dulu nggak nih? Enggak sih, kayaknya udah informasinya udah Oke. semua. TMI ya, too much information. Nah, oke, jadi sebelum closing mungkin boleh ini dulu nih bang, promosi IG kalau medsos dulu. Jadi mungkin karena
sekarang lagi open recruitment ya. Gua maksudnya ngasih tahu dulu lah, open recruitment dari Himakrim tuh udah buka dari tanggal 16 sampai 26 Mei bulan ini. Jadi apa-apa yang harus disiapin itu udah ada di IG Himakrim. Jadi IG Himakrim itu namanya Himakrim UBL gitu. Jadi nanti kalian pantengin apa aja berkas-berkas yang harus diberikan. Baru nanti setelah itu nanti bakal ada proses seleksi lagi habis itu. Gitu. Oke. Medsos pribadi bang, lumayan sama followers. Medsos pribadi. Iya boleh. Medsos pribadi namanya @manulang_. Tuh, @manulang_ ya. Kita promosi juga nggak, Vi? Ya ilah. Nih scan barcode nih. Scan barcode ya. Follow sampai like tuh pegel. Nah, oke, jadi itu aja ya tadi informasi dari gestar kita hari ini, Ketua Himakrim Bang Ed. Nah, jadi buat kalian yang tertarik buat daftar, boleh sekarang mumpung waktunya masih ada nih. Iya. Masih tanggal 24 sekarang, masih sampai Kita tanggal juga 26. ucapin terima kasih kepada Iya. Bang Eduardo yang udah meluangkan waktunya untuk Iya. datang ke acara kita podcast kriminologi. Gue juga mau bilang makasih ya buat tim podcast gitu udah ngasih kesempatan buat gue datang hadir ke sini buat promosi Himakrim juga ya, mudah-mudahan ya kita semua di sini ya berdoalah buat Himakrim bisa jadi lebih maju lagi ya. Semoga maju dan sukses selalu ya, Bang ya. Iya. Oke. Weh, tepuk tangan ya. Oke, sekian Kinggong kali ini dari gua Davi Dari gue Yugi. dan dari host kita Bang Ed ya. Sekian dan see you.